Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bentar ya Mbak, loading. Waalaikumsalam. Mau bahas soal dokumentasi ala-ala. Apa sih dokumentasi? Dokumentasi diambil dari bahasa Inggris, yaitu documentation. Dilansir dari kamus Oxford Learner Dictionary, terdapat ada dua pengertian dokumentasi atau documentation. Yang pertama yaitu menyuguhkan informasi atau bukti resmi yang berguna untuk catatan. Yang kedua sebagai upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video, dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan pengertian dokumentasi itu yaitu bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan juga menyebarkannya kepada pihak berkepentingan. Lalu tujuan dokumentasi itu pada dasarnya demi mendapatkan penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti otentik terkait suatu hal. Ada beberapa jenis dokumentasi. Untuk kalau berdasarkan sifatnya ada dua jenis dokumentasi, yaitu dokumen tekstual dan dokumen non tekstual. Kalau dokumen tekstual itu dokumen yang memiliki informasi tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, katalog, dan lain-lain. Kemudian untuk dokumen non tekstual yaitu dokumen yang menyajikan informasinya itu dalam bentuk gambar seperti peta, gambar, foto, grafik, rekaman video, dan lain-lain. Nah, untuk biasanya kan dari tekstual itu biasanya kalau yang mau kita pelajari di sini kan soal buat menulis berita. Berita itu terkait sama jurnalistik sendiri, yaitu adalah cabang ilmu komunikasi yang mempelajari keterampilan mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan mengolah informasi atau peristiwa, serta menyajikannya kepada halayak melalui media massa, baik elektronik maupun cetak. Kalau dari KBBI, jurnalistik itu adalah pekerjaan menulis, mengedit, dan menerbitkan berita dalam surat kabar, dan sebagainya. Jurnalistik biasanya terkait dengan berita, mulai dari pengertiannya mengenai berita, kemudian cara pengumpulan berita, serta cara penulisan berita. Lalu ada jurnalisme. Jurnalisme ini adalah bentuk kegiatan dari jurnalistik. Pelaku dari jurnalisme ini namanya jurnalis atau biasanya disebut wartawan. Kegiatan wartawan ini mengumpulkan atau reporting, kemudian menulis dan mengedit. Reportase atau reporting itu adalah upaya pengumpulan informasi baru, penting, dan relevan yang menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Biasanya ya yang disebut liputan kayak gitu, mencari berita. Nah, berita itu apa? Berita ini adalah informasi baru dan penting mengenai suatu peristiwa, keadaan, gagasan, atau manusia yang menarik untuk diketahui masyarakat. Berita ini adalah peristiwa yang dilaporkan. Peristiwa adalah kejadian yang telah berlangsung. Secara teknis, berita ini baru muncul setelah dilaporkan. Kalau masih diperoleh di lapangan atau ya masih dalam rangka liputan dan belum dilaporkan, itu belum merupakan berita, melainkan sekedar peristiwa. Nah, fakta bahan mentah berita. Ini pasti udah banyak yang tahu ya soal ini. Ada what, yaitu apa yang terjadi, kemudian when, kapan berita itu terjadi, lalu where, di mana, dan who, siapa yang terlibat, how, bagaimana itu terjadi, lalu why, mengapa itu terjadi. Ya, biasanya ini disebut 5W1H. Nah, untuk bahasa jurnalistik sendiri adalah bahasa yang digunakan oleh jurnalis dalam menulis berita. Biasanya ciri khas bahasa jurnalistik itu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, lancar, dan jelas. Berapa prinsip yang bahasa jurnalistik yaitu mudah dipahami, yang mudah dipahami pembaca, kemudian menghindari ambiguitas, terus menggunakan teks yang singkat tanpa merusak dan mereduksi pesan. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan yaitu berita apa. Belum menuliskan sebuah kata, kita perlu tahu apa beritanya dan dari sudut pandang mana atau dari angle mana kita akan menulisnya. Seperti 5W, who, what, when,
where, why. Apa kita telah menjawab pertanyaan semua tadi? Jika udah terjawab semua tadi, berarti kita sudah ada di jalur yang betul. Berarti udah benar nulisnya. Fakta. Harus selalu ingat dalam hal ini. Tulis apa saja yang kita ketahui, bukan yang kita perkirakan. Jadi yang sudah jelas-jelas aja diketahui. Kalau misalnya mau ditulis yang lain, yang perkiraan, kita harus punya sumber yang jelas juga dari mana kita menyampaikan hal itu. Untuk yang dari mana kita tadi kan yang pertama, gimana kita berita yang kita buat itu dari sudut atau angle yang gimana. Contohnya kalau sedang berada liputan di seminar yang pematerinya membahas soal pentingnya vaksinasi COVID, itu sudah pasti pematerinya itu jelasin terus gimana cara kerjanya, pokoknya yang terkait vaksinasi COVID. Nah, kita bisa ambil angle yang lain. Contohnya, vaksin itu gimana sih di masa puasa ini hukumnya? Itu dari segi waktu sekarang atau dari segi agama. Terus gimana sih orangnya kalau nggak mau divaksin, kira-kira kena pidana atau enggak? Itu sudut pandang dari segi hukum. Lalu vaksin ini bisa diperjualbelikan bebas nggak sih? Itu dari segi ekonomi. Nah, gimana cara mencari angle? Cara mencarinya yaitu dengan cara mencari benang merahnya antara hal tersebut, antara yang dari pemateri atau topik yang diliput itu dengan beberapa sektor yang seperti yang disebutkan tadi, terutama yang lagi happening, yang kira-kira orang ingin tahu, yang menarik buat orang ingin tahu gitu. Kalau yang di sini, yang di sekolah riset satu kata kan biasanya yang sedang berjalan ini kan misalnya bahas tentang diskursus. Nah, itu bisa diambil dari teman-teman kan dari ini ya, pendidikan gitu. Misalnya diambil gimana sih proses pembelajaran yang ada di ini yang sedang dilakukan di sekolah riset satu kata ini, yang di program yang membahas soal diskursus itu. Tadi pertama soal jurnalistik dan pers ya. Kalau yang saya ketahui, jurnalistik itu termasuk ke dalam komunikasi massa. Nah, terus kalau pers itu media massa atau lembaga yang melaksanakan kegiatan jurnalistik itu tadi. Terus yang satunya soal bahasa berita ya. Kalau dalam bahasa jurnalistik itu, kalau berita-berita yang misalnya di surat kabar atau untuk berita media elektronik TV memang harus baku atau sesuai EYD gitu. Tapi kalau untuk misalnya konten Instagram, kayaknya yang untuk caption gitu mungkin nggak terlalu baku, nggak apa-apa ya, sesuai kebutuhan gitu. Nah, kira-kira begitu. Gitu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman.